selamat pagi, selamat sabat bagi kita semua, anggota Jemaat Makarios, dan seluruh pemirsa yang berada dimanapun pada saat ini. Tentunya pada pagi hari ini, pada hari Sabat yang suci ini, kita bersyukur oleh karena kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kita untuk boleh tetap beribadah, tetap bersekutu dengan Tuhan, walaupun melalui YouTube. Terima kasih buat Sekolah Kristen Makarios yang sudah mengizinkan kami untuk boleh membuat rekaman pelajaran sekolah Sabat dan tentunya pelajaran tentang khotbah. Saudara-saudara sekalian, bila mana pada saat ini kita berada di rumah, pada saat kita sedang melihat TV, YouTube, saya percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Dan pada kesempatan pada hari Sabat ini, kita akan memasuki pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-12. Saya percaya masing-masing kita, terlebih khusus untuk anggota Jemaat Makarios. Saya percaya sepanjang 1 minggu ini kita telah belajar, dan sebelum kita akan memasuki pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-12, saya undang kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan pada pagi hari Sabat yang suci ini. Kami boleh bersama-sama pada saat ini untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah kuasa dari Tuhan melalui Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian masing-masing kami, agar bila mana kami mempelajari pelajaran sekolah Sabat ini, kami dapat mengerti dan kami dapat mempraktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat Penebus kami. Amin. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, pada saat ini judul pelajarannya adalah Dari Utara dan Selatan Menuju Tanah yang Indah. Tapi sebelum saya lanjut, saya ingin menyapa saudara-saudara yang ada di rumah, terlebih khusus untuk anggota kelas sekolah Sabat saya. Ada Pak Simon, ada Pak Timothy, dimanapun berada. Biarlah pada saat ini, seperti biasanya kita berdiskusi di gereja, tapi pada saat ini izinkan saya hanya untuk membagikan rangkuman pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-12. Kalau kita lihat di dalam pelajaran sekolah Sabat kita, pelajaran ke-12 ini berbicara tentang utara, selatan, dan tanah yang indah. Apa sih ini? Apa ini utara, apa ini selatan, dan apa ini tanah yang indah? Baik saudara-saudara, Raja Utara, kalau kita lihat di dalam pelajaran hari Kamis dikatakan, nama ini pertama kali secara geografis menunjuk pada dinasti Selesid. Tapi kemudian mengacu pada Roma kafir dan akhirnya Roma kepausan. Dengan demikian, ini tidak menggambarkan lokasi geografis, melainkan menunjuk pada musuh spiritual umat Allah. Selain itu, kita juga harus mencatat bahwa Raja Utara mewakili tiruan dari Allah yang benar. Ini yang harus kita perhatikan. Raja Utara mewakili tiruan dari Allah yang benar. Harus hati-hati. Dan selanjutnya, Raja Selatan. Siapa ini Raja Selatan? Dikatakan di sini bahwa Raja Selatan pada awalnya menunjuk pada dinasti Ptolemeus di Mesir yang berada di bagian selatan dari Tanah Suci. Tetapi dikatakan di sini juga bahwa Raja Selatan ini adalah orang-orang yang ateis. Kita tahu bersama, ateis adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak bertuhan. Dan selanjutnya, Gunung Permai yang kudus. Saudara-saudara sekalian, kembali pelajaran sekolah Sabat kita mengatakan bahwa di zaman Perjanjian Lama, Gunung Permai yang kudus ini adalah merujuk kepada Sion atau ibu kota dan pusat dari kerajaan Israel. Dan secara geografis terletak di tanah perjanjian. Setelah salib, umat Allah tidak lagi didefinisikan menurut garis etnis ataupun geografis. Karena itu, Gunung Permai harus menjadi sebutan simbolis bagi umat Allah yang tersebar di seluruh dunia.
Kalau kita perhatikan di sini, Raja Utara mewakili tiruan kepada Allah, dan yang Raja Selatan adalah orang-orang yang tidak bertuhan, dan Gunung Permai menggambarkan adalah umat-umat Tuhan yang tersebar di seluruh dunia. Baik saudara-saudara sekalian, menarik sekali pelajaran kita pada pelajaran yang ke-12 ini, oleh karena di sini kita bisa melihat di dalam pelajaran baik dari hari Sabat, petang sampai kepada hari Jumat, di situ digambarkan tentang peperangan yang terjadi. Dari zaman Daniel, dari zaman dahulu sampai pada saat ini, adanya peperangan. Tetapi saudara-saudara sekalian, yang harus juga kita perhatikan di sini adalah peperangan besar yang disebutkan oleh malaikat di dalam Daniel 10 pasal 1, Daniel pasal 10 ayat 1, di dalam pelajaran yang ke-12 ini, di situ kita bisa melihat bahwa baik dari pelajaran hari Sabat petang sampai kepada hari Jumat, di situ kita bisa melihat bahwa ada terjadi peperangan, baik di kerajaan utara, kerajaan selatan, dan pada kesimpulannya mereka akan berperang melawan satu dengan yang lainnya. Tetapi yang harus kita perhatikan di sini adalah bahwa mereka akan membuat serangan terakhir kepada Sion atau kepada umat-umat Allah. Yang artinya di sini adalah pada saat ini umat-umat Tuhan sedang berperang antara yang baik atau antara yang tidak baik. Untuk itu saudara-saudara, kita diminta di dalam pelajaran ke-12 ini, kita berada di mana? Apakah kita berada di dalam pihak Tuhan atau kita berada di pihak setan? Hanya masing-masing kita yang memilih. Dan kita bersyukur juga bahwa kalau kita lihat di dalam pelajaran sekolah Sabat ini, dikatakan di dalam pelajaran hari Minggu, di sini dikatakan di paragraf terakhir, dikatakan demikian. Alkitab mengungkapkan bahwa Allah berada dalam kendali tertinggi dan akan menggerakkan roda sejarah sesuai dengan tujuan ilahinya, yang pada akhirnya akan mengarah pada pemberantasan kejahatan dan pembentukan kerajaan Allah yang kekal. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di sini, di dalam pelajaran sekolah Sabat ini, bahwa pada akhirnya Allah akan membinasakan kejahatan. Sudah tentu, siapa saja yang berbuat jahat di dalam kehidupannya setiap hari, setiap saat, kalau tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan, dikatakan di sini bahwa Tuhan akan membinasakan kejahatan. Tapi bersyukur bagi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Sudah pasti akan berbanding kebalik dengan apa yang sudah dikatakan tadi. Tuhan sudah pasti akan menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam kebenaran. Untuk itu saudara-saudara sekalian, yang patut kita perhatikan di sini juga adalah bahwa ada banyak pertempuran antara penguasa, antara utara dan selatan sebagaimana yang ada dalam pelajaran sekolah Sabat. Dan semua ini adalah pertentangan antara Tuhan dan iblis. Dan juga ini semua bisa menjadi atau berdampak di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Apakah kita berada di pihak Tuhan atau kita berada di pihak iblis? Hanya diri kita lah yang mengetahui apakah kita berada di pihak Tuhan atau di pihak iblis. Sebagaimana pelajaran tadi sudah katakan di dalam pelajaran hari Minggu, bahwa Tuhan akan membinasakan kejahatan. Kalau kita berada di pihak iblis, berarti kita siap untuk dibinasakan. Tetapi bila mana kita berada di pihak Tuhan, bila mana Tuhan datang di kali yang kedua, Tuhan pasti akan menyelamatkan masing-masing kita. Untuk itu saudara-saudara, pada saat ini, pada kesempatan ini, dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat ini, pelajaran yang harus kita ambil, yang harus kita renungkan adalah kita berada di pihak siapa. Dan yang bisa menentukan dan yang bisa menjalankan ini semua adalah masing-masing kita. Saya bersyukur oleh karena kesempatan pada saat ini kita boleh saling mengingatkan, saling menguatkan agar dalam kehidupan kita boleh berada di pihak Tuhan. Bila mana kita berada di pihak Tuhan, Tuhan datang, kita semua akan memperoleh keselamatan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.
Baik saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang berada di rumah, kita bersyukur kita telah selesai mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat, ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang pelajaran ke-12. Dan pada saat ini, sebelum kita akan mendengarkan khotbah yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Herlen Yang, saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Sekolah Kristen Makarios. Mari kita mendengarkan dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hands to ease our suffering, and all the while you hear His broken need, yet love us way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. Without your goodness, without pure love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear us desperately, as long as we have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know that pain reminds this heart that this is not our home. This is not our home. 'Cause what if your blessings comes through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? Are your mercies in disguise?
Selamat Sabat Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada Sabat hari ini kita didesak untuk beribadah di tempat kita masing-masing bersama dengan anggota keluarga, dan kita tidak lakukan itu di gereja sehubungan dengan himbauan daripada pemerintah untuk seluruh kegiatan baik bekerja, belajar, dan beribadah sebaiknya dilakukan di rumah untuk membatasi penyebaran daripada COVID-19. Kita berterima kasih kepada Sekolah Kristen Makarios yang telah memberikan izin memakai studio rekaman mereka sehingga acara ibadah kita tetap berjalan pada hari Sabat ini. Sebelum kita lanjutkan mewasanakan firman Tuhan, baiklah kita tunduk kepala untuk berdoa sejenak. Bapa kami yang di sorga, pada hari ini kami merendahkan hati kami di hadapan hadirat-Mu. Kami mengundang kuasa Roh Tuhan menguasai hati kami masing-masing, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Pimpin kami dalam acara perbaktian ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila mana kita mengikuti akan berita yang berjalan saat ini, baik itu melalui televisi ataupun melalui media-media sosial lainnya, kita dapat melihat bagaimana perkembangan orang-orang yang terinfeksi akan virus ini cukup meningkat. Sampai tanggal 19 bulan Maret, Kompas.com telah merilis bahwa di Indonesia ada 227 orang yang terinfeksi, 11 orang sembuh, dan 19 orang meninggal dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa virus ini sangat mendatangkan ketakutan dan kekhawatiran bagi masyarakat saat ini? Bukankah banyak penyakit-penyakit lain yang juga ada dan mendatangkan banyak kematian? Menurut tim riset corona yang diketuai oleh Khairul Anwar Nidom, dia mengatakan bahwa virus corona memiliki daya bunuh yang rendah tetapi geraknya sangat cepat, sehingga dalam waktu singkat jumlah orang yang terinfeksi bisa sangat banyak sekali. Dan apabila dalam jumlah banyak orang-orang datang ke rumah sakit, sementara fasilitas-fasilitas rumah sakit sangat terbatas, banyak orang-orang yang tidak terawat dengan baik dan mendatangkan kematian. Saudara-saudara, inilah yang mendatangkan kekhawatiran bagi masyarakat. Kita berbicara tentang rasa takut, berbicara tentang khawatir. Apakah itu adalah sesuatu hal yang salah bila mana kita takut dan khawatir? Kekhawatiran adalah upaya untuk melindungi diri dari bahaya yang mengancam. Dan kekhawatiran itu juga adalah alarm yang memberikan peringatan bahwa ada bahaya yang sedang mengancam kita. Dan dengan adanya alarm ini, maka setiap orang akan berusaha untuk menjaga diri, memproteksi diri dengan sebaik mungkin. Namun, kekhawatiran yang berlebih-lebihan itu tidak baik dan tidak mencerminkan karakter umat Tuhan yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kapan pertama kali virus corona ini ditemukan? Menurut informasi bahwa virus corona ini telah diidentifikasi pada tahun 1960, namun tidak diketahui asal virusnya, dan virus ini terus bermutasi. Nah, jika virus ini ditemukan pada tahun 1960, kenapa baru di akhir Desember atau di awal Desember 2019 virus ini menjadi viral dan terjadi di kota Wuhan, China? Saudara-saudara, tentu kita harus mempelajari dan menganalisa dengan baik. Jika virus ini ditemukan pada tahun 1960, mengapa di Desember 2019 dia menjadi viral? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Presiden China Xi Jinping pada awal Oktober 2019, dia pernah sesumbar bahwa tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan China. Xi Jinping mengatakan itu saat dia memberikan pidato di HUT RRC ke-70
Hari Nasional China di bawah pemerintahan Partai Komunis Tiongkok. Dia katakan demikian. Tidak ada kekuatan yang dapat menggoncang fondasi negara besar ini. Saudara-saudara, hanya berselang 2 bulan dari pernyataan Xi Jinping itu, China diserang wabah virus corona. Virus ini mulai muncul pada Desember 2019 di salah satu pasar di kota Wuhan, China. Dalam sehari, coronavirus ini membunuh lebih dari 70 orang dan menginfeksi ribuan orang. Bahkan sekarang sudah mulai menjalar ke berbagai negara-negara dan termasuk ke negara kita, Indonesia. Sejumlah kota di China terpaksa diisolasi. Beberapa negara menghentikan penerbangan ke China. Dan beberapa bahan produk ekspor dari China juga dalam pengamanan yang ketat. Lebih dari 50 juta warga China diisolasi di Provinsi Hubei, ekonomi China mulai goyang. Jadi apa yang dikatakan oleh Presiden Xi Jinping bahwa tidak ada kekuatan yang dapat menggoncang fondasi negara China yang besar itu, ternyata digoncang oleh virus corona. Contoh lain akibat daripada kesombongan, saudara-saudara. Seorang awak kapal Titanic. Kita tahu bahwa kapal Titanic ini adalah kapal yang besar, kapal yang membawa penumpang yang banyak, dan dikatakan bahwa dia berkata kepada salah seorang penumpang kapal, yaitu Sylvia Caldwell, Tuhan sendiri tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Namun apa yang terjadi? Pada tanggal 14 April, kapal itu menabrak gunung es dan keesokan harinya kapal itu tenggelam. Sekitar 1.500 orang tewas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab juga mencatat tentang akibat daripada kesombongan. Kalau kita membaca di dalam kitab 1 Tawarik, pasal yang ke-21 ayat yang pertama, di sini mencatat tentang kesombongan Raja Daud. Kita akan baca mulai dari ayat yang pertama. Iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka. Tuhan telah berfirman kepada Abraham bahwa aku akan menjadikan keturunanmu bagaikan pasir di laut dan bintang di langit. Saudara-saudara, dengan menghitung jumlah bangsa Israel, maka ini mendatangkan satu sikap ketidakpercayaan kepada apa yang telah Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan keturunan-keturunannya. Di ayat yang ketiga, lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada apa yang ada sekarang, ya Tuanku Raja. Bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Saudara-saudara, Yoab berusaha untuk menenangkan hati raja, menyadarkan adalah tidak baik menghitung jumlah orang-orang Israel. Tetapi apa yang terjadi? Raja tidak menerima nasihat daripada panglimanya, yaitu Yoab. Di ayat yang keempat, namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh negeri Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Yoab terpaksa melaksanakan titah raja. Karena raja tidak ingin dibantah. Karena raja merasa bahwa apa yang dia pikirkan, apa yang dia perintahkan, itu sudah benar. Apa yang terjadi? Di ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata, tetapi hal itu jahat di mata Allah. Sebab itu dihajarnya orang Israel. Ayat yang ke-14. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Akibat daripada kesombongan Raja Daud.
maka banyak orang yang menjadi korban. Penyakit sampar Tuhan izinkan datang melanda kepada bangsa Israel. Apa yang membuat Daud menjadi sombong adalah karena kemenangan demi kemenangan yang telah dia capai. Dan bagaimana rakyat ini mulai bertumbuh menjadi besar, maka Daud menjadi sombong. Dia terlena dengan prestasinya. Dia melupakan bagaimana Tuhan sudah memimpin dan menolongnya. Manusia sangat rentan dengan kesombongan. Dan kesombongan manusia itu akan direndahkan dan ditundukkan oleh Tuhan. Sebagaimana bila mana kita membaca dalam Yesaya 2 ayat 11. Kita hidup di tengah-tengah kondisi di mana kekhawatiran dan ketakutan melanda umat-umat manusia. Bukan hanya terjadi di negara kita, tetapi terjadi di belahan negara-negara lain. Di tengah-tengah wabah virus yang melanda, bagaimanakah sikap umat Tuhan seharusnya? Yang pertama, jangan panik atau jangan larut dan tenggelam di dalam kekhawatiran. Mengapa? Karena kepanikan menimbulkan keresahan, membuat orang tidak dapat berpikir secara jernih dan logis, membuat orang akhirnya mengambil tindakan-tindakan yang egois. Apakah itu memborong dan menumpuk bahan makanan secara berlebih-lebihan hanya untuk diri sendiri. Yang kedua, bahwa kepanikan itu juga dapat menimbulkan keputusasaan. Orang-orang hidup di bawah tekanan dan mereka khawatir berlebih-lebihan, akhirnya mereka menjadi putus asa dan kehilangan pengharapan. Apa jadinya ketika seseorang kehilangan harapan atau putus asa? Maka sistem imun tubuhnya pun akan merosot dan melemah. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi kekhawatiran adalah sebagai berikut. Yang pertama, cari informasi selengkap-lengkapnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, tidaklah berarti kita menutup mata terhadap informasi. Sebab Tuhan pun menghargai hikmat, dan hikmat itu diperoleh melalui informasi-informasi yang bisa kita kumpulkan. Tetapi kita pun harus mengakui bahwa adanya keterbatasan. Sebanyak-banyaknya informasi yang kita kumpulkan tidak menjamin bahwa peristiwa yang akan terjadi seperti yang kita duga. Disinilah dibutuhkan iman, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bila mana kita telah mengadakan langkah-langkah preventif, pencegahan, dan lain-lain sebagainya, hasil akhirnya kita selalu serahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang berikut yang harus kita lakukan adalah cari Tuhan dengan segenap hati. Di dalam Mazmur pasal yang 34 ayat 5 dan 6 berkata, Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskanku dari kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Di tengah-tengah keputusasaan dan kekhawatiran yang melanda, firman Tuhan mengajak kita cari Tuhan. Ya, kita perlu mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Dan ayat ini katakan bahwa Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari kegentaranku. Mencari Tuhan, bagaimana caranya? Adalah dengan hidup dalam firman-Nya dan hadirat-Nya. Kita hidup dalam firman Tuhan melalui doa yang kita lakukan, melalui kegiatan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan secara teratur. Bagaimana kita hidup di hadapan hadirat Tuhan adalah dengan melakukan kehendak Tuhan, yaitu menuruti akan firman Tuhan. Saudara-saudara, langkah yang terakhir dikatakan, tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan. Bila mana kita menunjukkan pandangan kita kepada banyaknya yang meninggal, maka kita semakin resah, kita semakin takut. Tetapi bila mana pandangan kita ditujukan kepada Tuhan, yang adalah sumber pengharapan bagi kita, yang adalah sosok pribadi yang berkuasa melepaskan kita, maka kita akan memiliki semangat dan pengharapan di dalam hidup kita. Apa yang perlu kita lakukan, saudara-saudara? Jadikanlah
Tuhan itu sebagai Tuhanmu, sebagai pemimpinmu, sebagai satu sosok yang engkau hargai, yang engkau hormati dengan segenap hatimu. Dan apapun yang engkau kerjakan, engkau harus bertanggungjawabkan dengan sebaik mungkin kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang menghalangi kita dalam mencari Tuhan adalah kesombongan. Bila mana kita membiarkan kesombongan itu menguasai diri kita, baik secara sadar atau tidak sadar, maka kita tidak akan pernah bisa menemukan Tuhan. Setelah Raja Daud menyadari kesalahannya, dia bertobat dan merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, dan dia mulai memanggil nama Tuhan, dan Tuhan pun menjawab dia. Di dalam 1 Tawarik pasal 21 ayat yang ke-26, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban itu. Ayat 27. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya. Ketika malaikat itu mengembalikan pedangnya ke dalam sarungnya, maka itulah wabah penyakit itu berhenti. Saudara-saudara, jadi apa yang bisa kita lakukan saat ini di tengah-tengah kekhawatiran yang mencekam adalah mencari Tuhan dengan segenap hati, menunjukkan pandangan kita kepada Tuhan dengan setulus hati. Lalu kita mulai membangun mezbah kebaktian di dalam keluarga kita. Kalaupun kita tidak bisa hadir dalam pertemuan gereja, kita bangun mezbah ibadah kita di rumah tangga kita masing-masing, berseru memanggil nama Tuhan. Dan Tuhan akan mendengar seruan yang tulus, dan Tuhan akan menghentikan wabah tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya Presiden Xi Jinping yang telah melakukan sesumbar kesombongan. Mungkin diri kita, mungkin keluarga kita, dan masih banyak orang lain yang terkadang tanpa sadar telah terjebak di dalam kesombongan tersebut. Sehingga Tuhan perlu menghajar kita, sehingga Tuhan perlu menyadarkan kita bahwa tidak baik menjadi sombong. Karena orang yang sombong tidak membutuhkan Tuhan, tetapi orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang menyadari dan membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mari saudara-saudara, saya menghimbau agar kita menyadari keberadaan kita, kita menyadari ketidakberdayaan kita, dan kita menyadari keterbatasan kita. Dan hanya Tuhan yang sanggup menolong kita, hanya Tuhan yang sanggup melepaskan kita, karena dialah sumber pengharapan yang sejati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih memiliki Allah seperti Engkau. Sekalipun di tengah-tengah kekhawatiran akan virus yang sedang melanda, tetapi Engkau adalah yang terbaik tempat kami bersandar. Perlindungan-Mu tidak akan pernah dapat dirobohkan. Tuhan, tolong kami, supaya kami merendahkan hati kami. Tolong Tuhan ampuni segala dosa kesalahan kami, dosa kesalahan pemimpin kami, dan dosa kesalahan seluruh dunia ini. Agar kasih kemurahan Tuhan dinyatakan, dan agar kemurahan Tuhan akan membawa damai sejahtera dan kesembuhan, dan wabah ini boleh berakhir. Berkati umat-umat-Mu yang saat ini mengikuti acara kebaktian di rumah masing-masing. Kiranya damai sejahtera Tuhan juga menaungi mereka, dan Tuhan akan memberikan kasih sayang yang berlimpah-limpah bagi masing-masing kami. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara Jemaat Makarios yang dikasihi oleh Tuhan, di jam pengumuman ini saya mau sampaikan bahwa untuk Sabat mendatang kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Kita berharap bahwa wabah ini boleh berakhir supaya kita nanti bisa kembali berkumpul di gereja
Jadi mohon sabar menunggu informasi selanjutnya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan pelayanan khusus dari gembala, boleh menghubungi saya secara pribadi di nomor telepon ataupun WA yang dibagikan oleh atau yang ada di jemaat ya. Saudara-saudara bisa menghubungi Pendeta Herlen Yang atau Pendeta Moritz Tumewu. Dan demikian acara kita pada kebaktian Sabat hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.